Jumpa lagi di channel kita semua, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Sang Penguasa Elemental. Bab 61-65. Bab 61. Evelyn mulai tenggelam dalam permainan Axel, saat ini ia telah lulus sepenuhnya oleh kelembutan dan rasa nikmat yang diberikan Axel. Pertarungan sengit tak terelakkan pun akhirnya terjadi. Evelyn yang sudah menyaksikan bagaimana Lilian tadi dibantai, kini berinisiatif memimpin, kurangnya pengalaman tak menghentikan keluasan pergerakannya bak seorang putri anggun yang tengah menunggangi kuda. Saat itu tubuh Evelyn segera memancarkan warna berbeda yang terus berubah, mulai dari merah, jingga, kuning, hijau, biru, biru tua, lalu berhenti pada warna ungu. Saat itu juga, tubuh transparan Evelyn berubah ke wujud manusianya. Wajah Evelyn tak kalah cantik dari Lilian, Olivia dan Catherine, namun wajah imut Evelyn memiliki pesonanya sendiri. Dua bukit kecil yang hampir seukuran dengan milik Olivia terlihat menggantung dan berguncang di dada putih Evelyn seiring dengan kecepatannya berpacu. Setelah sekitar 20 menit dalam posisi itu dan memegang kendali, tubuh kecil Evelyn akhirnya bergetar, rasa sakit yang sempat datang saat pertama ia mulai, kini sepenuhnya telah menghilang dan berganti dengan kenikmatan tak terhingga, yang tak kuasa ia tahan. Evelyn berteriak melengking, dan seketika ambruk di atas dada Axel. Kakak, nyaman sekali, If sangat menyukai ini, If sayang kakak, If ingin selamanya bersama kakak. Kata Evelyn lembut. Saat ini tubuh Axel juga bergetar, tubuh kekar pemuda itu sempat berubah menjadi transparan seperti tubuh bangsa Blue Light Spartan. Namun dengan cepat tubuh itu berubah menjadi hitam pekat, dan memancarkan energi super dahsyat. Saat itu tubuh Axel bergetar hebat dan ia juga berteriak keras penuh kenikmatan. Cairan hangat segera menghambur dari tubuh Axel menuju tubuh Evelyn. Tepat saat itu SSC di lengan Axel mengeluarkan suara, SSC mendeteksi level energi tertinggi baru. Level 9 puncak. Tingkat kecepatan, level lanjutan 10 plus max. Tingkat kemurnian, 100% max. Selamat Tuan Axel Skies, kekuatan Anda telah meningkat pesat. Mendengar itu mereka bertiga tercengang. Ini keajaiban lagi. Sel, levelmu. Bisik Lilian. Axel mengeluarkan satu SSC dari penyimpanan, dan dengan lembut memakaikannya pada lengan kiri Evelyn. SSC menyinkronkan otomatis. Pengguna baru, atas nama Evelyn Roger. Usia, 100 tahun. Perempuan. Level energi, tingkat 7 awal. Tingkat kecepatan, level 9. Tingkat kemurnian, 100% max. Proses identifikasi pengguna selesai. Mendengar itu Lilian kembali tercengang, Nona Evelyn, kekuatan Anda, juga tingkat kemurnian tubuh Anda. Kata Lilian takjub. Kakak Lilian, jangan panggil aku Nona lagi Kak, sekarang aku adalah adikmu, kau sudah tidak perlu begitu sopan lagi. Kata Evelyn yang masih berbaring lemah di atas tubuh Axel, bahkan mereka berdua masih berada dalam penyatuan. Tidak, no. Cukup Lilian, kali ini Evelyn berkata benar, seharusnya mulai sekarang kita menetapkan posisi kalian. Catherine adalah yang pertama, lalu kau yang kedua, Olivia yang ketiga dan Evelyn adalah yang keempat. Kata Axel menghentikan perkataan Lilian. Tapi, jika kau berani menentangku, aku masih sanggup menyiksamu 2 jam lagi, ancam Axel. Tidak Sel, aku mengerti. Jawab Lilian ketakutan, ia masih bisa merasakan rasa perih dan sedikit bengkak di bagian itu, dia benar-benar takut jika Axel melakukannya lagi sekarang, maka bagian itu pasti terluka, meskipun kenikmatan saat melakukannya masih terus membuatnya terbayang-bayang. Bagus kalau kau sudah mengerti, sekarang lanjutkan apa yang ingin kau katakan sebelumnya. Perintah Axel dengan senyum penuh kemenangan. Sepertinya penyatuan kalian memberikan manfaat besar bagi kalian berdua. Berkat itu kau bisa naik ke level 9 dan maksudku Evelyn bisa langsung melompat ke level 7 tingkat awal. Kata Lilian menjelaskan. Bab 62. Kalian sangat beruntung, sepertinya takdir memang sudah mempersiapkan ini untuk kalian berdua, terutama kau Evelyn, kau sekarang adalah Ratu Orion, kau harus memimpin kami membalas dendam pada para penjajah bangsa dan planet kita. Kata Lilian masih agak kaku karena harus menyebut nama Evelyn secara langsung. Tidak Kakak Lilian, aku bukan pemimpin kalian, Kakak Axel lah Lord Orion saat ini dan kita berempat adalah Ratu Orion, lalu Kakak Tristan adalah Panglima tertinggi Orion mulai sekarang. Kakak, kita harus kembali ke Orion dan mengambil pedang kakek, yang menjadi simbol penguasa tertinggi bagi planet Orion.
Kata Evelyn. Bukankah pedang itu sudah tertinggal cukup lama di sana If? Mungkin saja Black Cyborg sudah mendapatkannya. Jawab Axel sedikit ragu. Tidak Kak, jika bukan orang yang terpilih, mereka tidak akan mampu mengangkat pedang itu, karena dalam pedang itu bersemayam jiwa dan harapan kakekku, bersama seluruh kekuatan dan kemampuannya. Lanjut Evelyn menjelaskan. Seperti cincin ini. Tanya Axel sambil menunjukkan blue light ring di jari manis kirinya. Benar Kak. Hanya saja, kekuatan kakek tentu akan jauh lebih besar daripada milik kakakku, mungkin dengan pedang itu kakak bisa menyentuh level energi tingkat 10. Jawab Evelyn lagi. Di sisa planet Orion, Black Cyborg mulai merasa sangat kesal karena mereka tak kunjung menemukan informasi terkait keberadaan Evelyn dan cincin milik Alex itu. Cincin itu adalah satu-satunya benda yang bisa membuatnya diakui sebagai pewaris sah Lord Orion, dan memberinya hak untuk mencabut pedang biru milik Lord Goldie yang juga menyimpan seluruh kemampuannya itu. Sial sekali, Phantom, Russell, apa kalian masih tidak menemukan apapun? Tanya Black Cyborg. Ampun tuanku, kami sudah melakukan semua upaya untuk mencarinya, kami bahkan sudah membunuh banyak orang dari bangsa Blue Light Spartan itu, namun mereka sama sekali tidak memberitahu, beberapa dari mereka bahkan tidak mengatakan apapun sampai kematian mereka. Kata Phantom menjelaskan. Bawakan aku para gadis tercantik mereka, aku ingin menyerap kekuatan mereka, setelahnya kalian bisa menikmati mereka sepuasnya, jika sudah selesai kalian bisa bunuh saja mereka. Kata Black Cyborg dengan kejam. Baik tuanku. Jawab Phantom patuh. Tuanku, bagaimana dengan Pin-Pim dan Xavier? Selama ini mereka masih terus mengawasi pergerakan kita. Tanya Russell. Abaikan mereka untuk sekarang, setelah kita berhasil sepenuhnya mengendalikan Orion, keberadaan mereka tidak akan ada apa-apanya lagi, tapi jika mereka menyerang pasukan kita lebih dulu, jangan ragu untuk menghancurkan mereka. Jawab Black Cyborg tegas. Di Savannah International School. Sebuah mobil BMW Z4 berwarna putih memasuki halaman parkir sekolah. Semua mata tertuju pada mobil cantik itu, saat tiba-tiba seorang gadis yang mereka kenali turun dari mobil itu. Beberapa gadis lain yang mengenali gadis itu segera mendekat dan menyapa. Wah, Olivia, cantik sekali mobilmu, pasti ayahmu yang membelikannya, kan? Tanya salah seorang gadis yang mendekat itu. Terima kasih Ren, tapi mobil ini diberikan oleh pacarku. Kata Olivia menjawab pertanyaan gadis bernama Reni itu. Pacarmu? Wah, romantis sekali pria itu, siapa dia Liv, kenapa kami belum pernah melihatmu bersamanya? Tanya Reni penasaran. Kalian mengenal pacarku dengan sangat baik, bukankah beberapa dari kalian sudah melihatku menciumnya di depan gerbang sekolah kemarin sore? Jawab Olivia jujur. Di depan sekolah, kemarin sore. Apakah pria itu Axel? Tanya gadis lain di sana. Benar Nana, dia adalah Axel Skies, dia adalah pacarku, dan mobil cantik ini adalah pemberiannya. Jawab Olivia bangga. Bab 63. Tin. Saat itu sebuah Audi A5 berwarna merah juga memasuki halaman parkir tersebut. Semua orang memberi jalan dan tak berani menghalangi, karena mereka tahu siapa orang yang ada di dalam mobil itu. Saat mobil itu berhenti dan seorang gadis cantik yang biasanya berkacamata, kini turun dari mobil itu tanpa menggunakan kacamatanya. Ketika itu semua orang terpana melihat gadis itu, karena gadis itu tampak jauh lebih cantik tanpa kacamatanya. Kakak! Teriak Olivia mengagetkan semua orang. Hei, sayang, kamu tiba lebih dulu dariku. Kata Catherine menjawab panggilan Olivia. Mendengar Catherine memanggilnya sayang, Olivia teringat kejadian saat mereka mencium Axel, dan Axel tiba-tiba menghilang, lalu bibir mereka tanpa sengaja berciuman. Saat itu pipi Olivia langsung memerah. Catherine yang melihat itu bertanya, ada apa sayang, kenapa wajahmu merah begitu? Tidak kak, aku cuma teringat kejadian tadi pagi. Jawab Olivia berbisik. Saat itu gantian wajah Catherine yang memerah. Sementara mereka berdua merasa malu secara bergantian, semua orang di sana memandang mereka dengan terbelalak, terutama saat memandang Catherine. Siapa gadis ini? Bukankah ia Bu Catherine yang sedang tidak memakai kacamata? Atau ini kembaran Bu Catherine yang memang tidak berkacamata? Lalu kemana Bu Catherine yang super galak itu? Batin semua orang. Selamat pagi Bu Catherine. Sapa Reni dan Nana, yang paling dekat dengan mereka saat itu. Pagi. Jawab Catherine singkat, dan kembali memperlihatkan sikapnya yang dingin dan galak. Berbanding terbalik dengan sikapnya pada Olivia tadi. Catherine lalu menggandeng tangan Olivia dan berlalu,
meninggalkan semua orang terpaku menatap kepergian mereka berdua. Di rumah Axel. Pertarungan sengit itu kini sudah selesai. Axel sudah mengembalikan semua pengaturan, termasuk akses Lilian yang sempat diblokir, kini sudah dipulihkan. Axel juga sudah mengatur Evelyn sebagai salah satu pemilik akses ke NVM. Lalu ia berjalan ke kamar ibunya bersama Lilian dan Evelyn. Tok tok tok. Julia mendengar ketukan di pintu, ia yang sudah selesai mandi dan berganti pakaian bangkit dari meja rias dan membuka pintu. Saat pintu dibuka, Julia melihat putra tampannya bersama Lilian dan seorang gadis lagi yang ia belum kenal. "Pagi Bu," sapa Axel. "Pagi sayang, ibu kira kamu belum bangun, kenapa tidak sekolah?" tanya Julia. "Catherine sudah mengizinkanku libur beberapa hari untuk menjaga ibu," jawab Axel. Ia tak mengatakan masalah yang terjadi antara dirinya dengan Dean dan dua temannya. Ia tidak mau ibunya khawatir dan berpikir berlebihan. "Catherine?" tanya Julia, karena merasa cara Axel memanggil keponakannya itu terlalu akrab dan terkesan aneh. "Iya Bu, Catherine, ada apa?" tanya Axel bingung. "Bukankah biasanya kakak, atau ibu guru?" tanya Julia semakin menekankan maksud pertanyaannya. "Oh itu, Bu, sekarang Catherine juga pacarku, bahkan dia yang pertama," kata Axel jujur. Ia tidak akan merahasiakan hal yang membahagiakan itu dari ibunya. Julia terkejut dan mulutnya menganga lebar, mendengar perkataan Axel. "Ada apa Bu? Tampaknya ibu tidak suka," tanya Axel bingung dengan ekspresi ibunya. "Tidak, bukan begitu maksud ibu, tapi sejak kapan?" tanya Julia memastikan. "Sebenarnya sudah sejak liburan terakhir bersama nenek, 2,5 tahun lalu," jawab Axel lagi. "Bagaimana dengan paman dan bibimu, apa mereka tahu? Tidakkah mereka akan marah jika mengetahuinya?" tanya Julia sedikit panik. "Aku tidak tahu tentang paman Dani dan bibi Susan, yang aku tahu kami saling mencintai dan itu sudah kami berdua akui. Menurut pendapat ibu bagaimana?" Sekarang giliran Axel yang bertanya. "Ibu sih setuju saja, tapi urusan paman dan bibimu, kalian selesaikan sendiri, tapi..." "Tapi apa Bu?" tanya Axel lagi. "Lilian dan Olive," tanya Julia bingung. Bab 64. "Coba kau jelaskan Lilian, jangan buat citraku rusak di depan ibu," kata Axel setengah mengancam. "Kau anak nakal, jangan berani-berani kau menindas menantu ibu," kata Julia membela Lilian. Mendengar Julia membelanya dan menyebutnya menantu, Lilian merasa hatinya berbunga-bunga. "Tidak Bibi, Axel sama sekali tidak menindasku, dia itu selalu baik dan begitu lembut, dia juga sudah memberitahu kami, kalau Kak Catherine adalah yang pertama. Aku dan Olive sudah tahu dan kami sangat menerimanya, lagi pula kakak Catherine juga sangat baik. Satu lagi Bibi, gadis cantik ini juga adalah pacar Axel, dia adalah yang keempat, namanya Evelyn," kata Lilian menjelaskan, dan ditutup dengan memperkenalkan Evelyn. "Halo Bibi, aku Evelyn, pacar kakak Axel," kata Evelyn sambil tersenyum manis. Bagaimana kamu bisa begitu mendominasi?" tanya Julia sambil menggamit lengan putranya. "Aduh sakit Bu," teriak Axel berpura-pura. "Kau ini, awas saja kalau kau tidak bisa berlaku adil dan sampai menyakiti salah satu dari menantu ibu sendiri yang akan memberimu pelajaran," ancam Julia. "Tidak Bibi, kakak Axel sangat menyayangi kami Bi, tolong Bibi jangan marahi dia," bela Evelyn. "Kamu baik sekali sayang, terima kasih sudah menerima anak Bibi yang penuh kekurangan ini." "Dari mana asalmu sayang, kau juga Lilian, kenapa Bibi tidak mengenal kalian sebelumnya?" kata Julia terharu, lalu bertanya penasaran. "Bibi, kami berasal dari tempat yang sangat jauh, seperti aku dan Tristan. Evelyn adalah anak yatim piatu, kami tidak punya tempat tinggal, jadi kami minta izin untuk menumpang tinggal di sini," jawab Lilian jujur. Mendengar itu, Julia teringat saat suaminya meninggal setengah tahun lalu, ia juga sempat merasa sendirian dan tidak punya siapa-siapa. Ia merasa tidak punya tempat bersandar dan berlindung saat itu, sekarang ia merasa nasib Lilian dan Evelyn juga sama menyedihkannya dengan nasibnya saat itu. Julia menangis lalu memeluk Lilian dan Evelyn dan berkata, "Kalian boleh tinggal di sini, mulai sekarang Bibi adalah ibu kalian juga, kalian tidak perlu sedih sayang, Bibi akan lindungi kalian di sini." Merasakan ketulusan Julia, Lilian dan Evelyn pun ikut menangis, terutama Evelyn yang tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ibu, sejak ia kecil. Mereka berdua juga menangis terharu di pelukan Julia. Axel yang menyaksikan itu tersenyum lalu berkata mengejek, "Bisakah kita hentikan drama sedih ini? Aku lapar, ayo kita masak dan makan bersama." "Anak nakal, kau mengganggu momen sakral antara ibu dan putrinya,"
Keluh Julia. Bukankah aku yang putra ibu? Bagaimana jika aku mati kelaparan? Keluh Axel manja. Baiklah baiklah, ayo kita turun, ibu akan masak untuk putra tampan kesayangan ibu. Jawab Julia sambil tersenyum tulus. Bibi, bolehkah kami membantu? Tanya Evelyn ragu. Tentu saja sayang, kalian juga boleh. Memanggilku ibu jika kalian mau. Kata Julia tulus. Terima kasih ibu. Jawab Evelyn dengan mata berkaca-kaca, sambil menggandeng tangan Julia. Untuk pertama kalinya sejak dia kehilangan ayahnya, dan terpisah dengan kakaknya, kini ia bisa kembali merasakan kehangatan dan kasih sayang sebuah keluarga, dan itu membuatnya sangat emosional. Lilian juga merasakan hal yang sama, hanya saja dia hanya terdiam dan segera menggandeng tangan Julia yang satunya dan mereka semua turun bersama. Di dalam Megatrix. Perlahan 4 bangsa Ice Planet itu mulai sadar, mereka sudah turun dari tabung perawatan dan saat ini mereka sedang berbincang. Kenapa kau melakukan tindakan bodoh itu 24? Tanya Ice-42 kesal. Tindakanmu hampir saja membahayakan nyawa kita semua. Tambah Ice-39 tak kalah kesal. Bab 65. Sudahlah, dia hanya melakukan yang seharusnya dilakukan, kalian saja yang terlalu pengecut. Kata Ice-51 membela Ice-24. Diamlah, semua masalah ini berawal dari sikap tidak sopanmu. Jika saja kau tidak bertindak gegabah dan memprovokasi, para manusia bumi itu tidak mungkin tersinggung dan menyerang kita. Kata Ice-75 memarahi Ice-51. Aku minta maaf, ini memang salahku, dan aku juga terlalu gegabah. Aku tidak tahu kalau orang itu akan sekuat dan secepat itu. Kata Ice-24 sedikit menyesal. Lalu apa yang akan kita lakukan sekarang? Tanya Ice-42. Aku sudah mengirim sinyal meminta bantuan ke Ice Planet secara diam-diam. Mungkin ayahku dan ayah kalian sedang dalam perjalanan kemari sekarang, setelah mereka tiba, kita akan baik-baik saja. Jawab Ice-24 mencoba menenangkan kepanikan teman-temannya. Namun mereka berempat masih saja sedikit khawatir. Di Savannah International School. Sebuah Lincoln Navigator hitam memasuki halaman parkir, setelahnya Rex dan Dean turun dari mobil itu. Kau masuk saja ke kelasmu, aku akan menemui Catherine. Perintah Rex pada adiknya. Baik kak. Jawab Dean singkat. Samar-samar ia bisa mendengar perkataan orang-orang di sekitar yang membicarakan Olivia membawa mobil mewah, saat dia berjalan ke kelasnya, namun saat itu dia tidak begitu peduli. Saat tiba di kelas 11C yang merupakan kelasnya, semua orang menatap ke arahnya dengan tatapan geli dan penuh ejekan, hanya saja tak satu pun dari mereka yang berbicara. Seolah-olah mereka sedang melihat badut di depan mereka. Ia segera bangkit dari tempat duduknya dan menuju ke kelas 11A untuk mencari pacarnya, Vania. Saat itu ia mendengar makin banyak perbincangan tentang Olivia, pacar, dan mobilnya. Dia saat itu merasa kesal dan berpikir, memang apa hebatnya jika bisa membawa mobil ke sekolah, jika mau aku juga bisa, paling juga mobilnya hanya mobil murah. Saat masih berpikir, ia sudah tiba di depan pintu ruang kelas 11A. Ia segera mengedarkan pandangannya ke sekeliling, lalu ia melihat Vania pacarnya duduk di belakang sendirian dengan wajah muram, sementara semua siswa lain di kelas itu mengerumuni Olivia di tempat duduknya. Ia mengedarkan pandangannya lagi, mencari keberadaan Axel, namun ia tidak melihatnya, sepertinya hari ini Axel tidak masuk sekolah. Ia mengira ibu Axel meninggal dunia, jadi dalam hatinya ia merasa sangat senang karena sekarang Axel pasti sedang terpuruk. Sejak ia ditendang Axel kemarin, rasa bencinya pada Axel kian bertambah, namun ia juga sedikit takut pada Axel, meskipun ia tidak melihat jelas kejadian Axel mematahkan tangan Marcel dan Mike, tapi ia tahu kalau itu membuat mereka sangat tersiksa dan kesakitan, jadi secara tidak sadar ia merasa sedikit takut pada Axel. Vania, kemarilah. Panggil Dean canggung. Seperti yang dibayangkannya, semua orang di kelas itu langsung memandang ke arahnya dengan tatapan jijik dan mencemooh. Karena Vania masih tidak mendatanginya, ia melangkah masuk dan menarik tangan Vania untuk ikut dengannya. Vania pun mengikutinya dengan wajah enggan dan sangat terpaksa. Setelah tiba di luar kelas, Dean berhenti di tempat yang sepi lalu bertanya, "Kenapa Van, ada apa? Tampaknya kau sedang tidak senang." "Senang. Senang katamu. Seluruh sekolah sedang mentertawakan kebodohanku, dan kau ingin aku senang." Bentak Vania kesal. "Kenapa mereka mentertawakanmu?" Tanya Dean bingung. "Hufet." Terdengar suara helaan napas panjang Vania. "Kau tahu, Olivia hari ini datang membawa mobil baru ke sekolah. Kau tahu mobil apa itu? Sebuah mobil BMW Z4 edisi terbatas.
Lalu kau tahu dari mana dia mendapatkan mobil itu? Pacarnya yang memberikannya. Dan kau tahu siapa pacar Olivia itu? Dia adalah Axel, mantan pacarku, yang aku putuskan demi pria pengecut sepertimu. Sekarang aku mau kau belikan aku mobil yang sama seperti Olivia, bahkan yang lebih bagus. Jika tidak maka kita putus saja. Teriak Vania kesal. Dia melampiaskan semua kekesalan yang ditahannya sejak tadi pada Dean. Bersambung.